Halo semua, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung di kelas pelatihan Gapura Digital melalui YouTube live stream pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Arya dari tim Gapura Digital yang hari ini akan menemani teman-teman semua selama semangat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan dalam menghadapi era new normal seperti saat ini. Nah, saya lihat di kolom live chat udah banyak sekali yang hadir, ada dari Aceh, ada dari Pontianak juga, dari Lombok juga ada, dari Makassar juga. Halo semuanya, salam kenal, selamat datang dan selamat bergabung. Nah, sambil teman-teman kenalan dari daerah mana aja nih, saya perkenalkan sedikit juga seputar Gapura Digital. Karena saya yakin teman-teman yang bergabung di kelas pelatihan hari ini mungkin masih ada yang bertanya atau mungkin masih ada yang belum usaha rakyat digital yang merupakan salah satu program dari Grow with Google yang diinisiasi langsung oleh Google untuk membantu semua orang bisa mendapatkan akses ke berbagai program, pelatihan, dan fitur-fitur terbaik dari Google guna mengembangkan keterampilan bisnis, karir, dan pastinya untuk mempersiapkan mereka semua dalam menghadapi era ekonomi digital. Nah, di Grow with Google ada banyak sekali program-program super keren dan super menarik. Kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih lanjut, nanti silahkan dikunjungi website program super keren dan Gapura Digital ini salah satu programnya. Nah, Gapura Digital ini ditujukan buat para pelaku usaha kecil menengah yang ada di seluruh Indonesia yang siap membuka peluang usaha baru ke tingkat selanjutnya. Jadi kami mau UKM-UKM di Indonesia semuanya bisa go digital dan bisa melek digital. Nah, teman-teman, di Gapura Digital ini diajarkan banyak sekali program-program super keren dan topik-topiknya sangat menarik, mulai dari tren digital, membangun portal usaha, sampai ke SEO dan SEM. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas salah satu modul yang keren. Kalau teman-teman mau tahu apa itu, tahan dulu, karena masih ada informasi super penting nih yang harus saya sampaikan. Ya, kelas ini gratis. Jadi kalau di luaran sana, ada yang mengajak teman-teman untuk ikut kelas Gapura Digital terus minta bayaran, langsung ditolak. Karena bisa dipastikan itu bukan dari pihaknya kami. Dan teman-teman yang sudah bergabung di kelas pelatihan Gapura Digital hari ini bisa mendapatkan banyak sekali benefit. Yang pertama,
Halo semua, kembali lagi. Apa suara saya sudah kedengaran teman-teman semua? Oke, mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis nih di kami, jadi mohon maaf suaranya tadi sempat hilang sebentar. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman. Saya lanjutkan sedikit lagi nih seputar Gapura Digital. Jadi Gapura Digital ini buat teman-teman saya informasikan sekali lagi gratis. Jadi kalau di luaran sana ada yang mengajak teman-teman untuk ikut terus minta bayaran, langsung ditolak karena bisa dipastikan itu bukan dari pihaknya kami. Dan ini juga yang perlu saya informasikan ke teman-teman, yaitu seluruh informasi yang akan kami bagikan pada virtual workshop hari ini merupakan hak istimewa dan hanya ditujukan untuk tujuan bisnis. Teman-teman tidak diperkenankan untuk mengambil gambar, merekam, men-screenshot, dan tidak membagikannya pada media sosial atau pihak ketiga manapun. Jadi sekali lagi, tolong jangan direkam, jangan di-screenshot, dan jangan dibagikan pada media sosial atau pihak ketiga manapun. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang materi yang kurang jelas, nanti silahkan langsung diajukan pertanyaan di kolom live chat dengan format tanda tagar alias hashtag tanya, namanya teman-teman, asal kotanya dari mana, pertanyaannya apa, dan jenis usahanya apa. Ini agar nanti di akhir saya bisa merekap pertanyaannya teman-teman dan nanti akan diberikan jawaban yang relevan dan terbaik untuk usahanya teman-teman sekalian. Dan kenapa teman-teman harus stay sampai akhir? Karena di akhir sesi kita ada informasi super penting terkait pengisian feedback form sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan ringkasan modulnya. Jadi teman-teman pastikan untuk mengikuti kelas hari ini dari awal sampai akhir karena di akhir akan ada informasi super penting mengenai pengisian feedback sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat dan ringkasan modulnya. Hari ini saya tidak akan sendiri, tapi saya akan ditemani oleh dua orang fasilitator keren dan super hebat semua. Yang pertama, langsung saya sapa jauh-jauh dari Padang. Halo Mas Doni. Halo semuanya teman-teman, salam kenal. Halo, salam kenal Mas Doni. Gimana kabarnya Padang? Alhamdulillah baik. Kemarin hujan, jadi pagi ini sejuk banget nih di Kota Padang. Oke, nah Mas Doni silakan sambil perkenalan diri dulu ke teman-teman yang sudah bergabung. Oke. Monggo Mas. Baik, halo teman-teman semua, salam kenal. Saya fasilitator Gapura Digital 2 Mil Kota Padang. Tadi saya juga cek ada yang dari Kota Padang juga ya, dari Pak Habi Kurniawan dari Kota Padang. Saya ada pantau di chatnya. Sebelum saya memperkenalkan tentang diri saya dan bisnis saya, mungkin saya juga pengen mengajak teman-teman nih yang hadir, itu boleh dong di-share di kolom komentar ya, yang di sebelah kanan. Itu teman-teman itu dari kota mana, bisnisnya apa, produknya apa, lalu ekspektasinya mengikuti kelas ini apa. Misalnya kalau saya itu Doni dari Padang, voucher pulsa, produknya produk digital. Kemudian ekspektasinya saya pengen belajar tentang bagaimana cara mengelola usaha dengan baik dan benar. Nah, nanti itu akan dipantengin juga, dilihat sama saya dan fasilitator satu lagi, supaya kami bisa memberikan materi-materi yang lebih relevan nih buat teman-teman. Oke, jadi bisa komen ya di kolom komentar. Nah, jadi saya itu adalah CEO dari voucherpulsa.net ya. Ya, voucherpulsa.net adalah perusahaan yang memberikan peluang bagi UMKM untuk menambah barang dagangan mereka dengan produk digital seperti pulsa, paket data, e-money, pembayaran, dan lain-lain. Kami telah memiliki ribuan mitra UMKM yang tersebar dari Sabang sampai Merauke melalui kanal pemasaran digital. Nah, kalau mengenai yang mentor back, itu waktu di 2018 Backcraft pernah bikin event startup nih di Kota Padang. Saya jadi mentor startupnya dan waktu itu ada 3 startup yang lulus dari Kota Padang sampai Jakarta. Dari sana kerasa banget tuh ada gap ilmu yang cukup besar dari kota saya dengan Jakarta. Teman-teman ada yang ngerasa nggak kalau kotanya dengan Jakarta tuh ada gap informasi ataupun gap ilmu yang cukup besar? Nah, karenanya saya dan teman-teman berinisiatif membangun komunitas untuk membantu menjembatani gap tersebut agar startup dari Kota Padang bisa tumbuh di sini, besar di sini, dan bersaing di level nasional bahkan internasional. Itu perkenalan dari saya. Oke, makasih banyak Mas Doni, luar biasa sekali profilnya. Nah, teman-teman, selain Mas Doni ini dari Padang, ada juga satu fasilitator yang nggak kalah hebat, nggak kalah kece-nya juga. Langsung saya panggilkan. Halo Mas Isla. Halo Mas Arya, halo teman-teman semua, apa kabar? Luar biasa hari ini ya. Baik, luar biasa sekali. Mas Isla gimana kabarnya di Jakarta?
Alhamdulillah Mas, hari ini cukup semangat ya, cukup appreciate, cukup seneng karena ternyata hari ini yang ikutan hadir live streamingnya untuk di pelatihan kita hari ini nih banyak sekali ya, karena ini pelatihan virtual. Jadi saya lihat dari seluruh Nusantara nih. Nah, ini asiknya ketemu sama teman-teman baru dari seluruh Nusantara. Jadi bisa saling silaturahim dan networking mudah-mudahan ke depan. Oke, monggo Mas, perkenalan diri dulu ke teman-teman yang sudah bergabung. Baik, Mas Arya dan tadi Mas Doni, sahabat saya, Fasil dari Padang juga sudah berkenalan. Saya juga mau kenalan sedikit kepada teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Mas Islah, nama panjang saya Muhammad Islahuddin. Teman-teman nanti kalau misalkan ketemu saya atau misalkan kita berjumpa atau kopdar ya, boleh panggil saya Mas Islah. Saya fasilitator Gapura Digital dan Womenwill Jakarta. Tadi saya lihat di awal saya amati ada yang satu kampung ternyata nih Mas Arya, Mas Doni ya dengan saya. Saya asli dari Pati, Jawa Tengah ya. Teman-teman tadi yang Pati saya hello ya. Yang Jawa Tengah juga saya hello. Terus teman-teman dari seluruh Nusantara juga saya hello. Saya aktif di pendampingan UMKM karena memang kita bantu UMKM untuk go online, go digital. Saya owner dari pawondigital.com. Pure memang saya dirikan Pawon Digital ini untuk membantu UMKM. Karena saya lihat dulu ketika saya masih menjadi saya pernah jadi kepala wirausaha kampus ya. Tahun 2008 sampai 2014. 2014 saya resign dan fokus untuk kalau tadinya mahasiswa. Jadi saya ngajar di kampus, kemudian juga bantu di entrepreneur kampus, kemudian saya pengen membantu banyak teman-teman yang lainnya juga, karena kalau mahasiswa kan gampang ya memahami secara digital dan online. Akhirnya saya mendirikan Pawon Digital dan kita fokus bantu UMKM untuk go online, go digital. Nah, selain itu saya punya bisnis juga, bisnis jasa ya. Alhamdulillah saat ini ada di 3 kota, di Semarang, di Bandung, dan juga di Makassar. Full online kita jalankan, sehingga mungkin nanti teman-teman juga istilahnya bisa sharing-sharing apakah teman-teman saat ini dengan online, walaupun di masa pandemi kondisinya bagaimana, ya nanti teman-teman juga bisa share, karena hari ini kita juga akan bahas tentang itu sebetulnya sih, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di masa pandemi. Saya juga ngajar di Rumah Kreatif BUMN di Jakarta Pusat. Paling banyak memang kita memberikan pendampingan untuk UMKM karena memang UMKM ini cukup unik ya. Saya senang ikut bisa bantu. Mungkin perkenalannya itu dulu Mas Arya, sambil nanti teman-teman tadi yang sudah diingatkan ya, kalau misalkan ada yang mau tanya, hashtagnya jangan lupa ya, jangan sampai teman-teman ketinggalan karena ini waktunya juga cuma terbatas. Saya kembalikan dulu ke Mas Arya, monggo. Oke, terima kasih banyak Mas Doni dan Mas Islah. Nah, ini teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar untuk masuk ke materinya. Ini ada Kak Febi Pratiwi juga dari SPA di Bali yang mencoba bertahan di tengah pandemi. Nah, buat teman-teman nanti akan dikasih tips dan trik oleh Mas Doni dan Mas Islah bagaimana sih cara kita bisa survive dan menang melawan pandemi COVID-19 ini untuk usahanya teman-teman sekalian. Nah, untuk bagian pertama akan dibawakan dulu oleh Mas Islah. Kepada Mas Islah saya persilahkan. Monggo Mas. Oke baik. Ya teman-teman, hari ini saya dan Mas Doni akan sharing ya bagaimana tips mengelola usaha untuk industri retail dan juga industri jasa. Kebetulan memang saya main di bisnis jasa. Kerasa nggak sih bahwa di masa pandemi ini ada beberapa hal yang menjadi katakanlah boleh orang bilang nih tantangannya mungkin lebih besar ya. Saya melihat tantangannya lebih besar, tapi bukan berarti setiap tantangan itu akan stuck gitu loh. Nah, karena kita berkomunitas, ada juga banyak sekali yang istilahnya bisa kita saling kolaborasi, seperti Gapura Digital yang dilakukan ini juga sangat bagus, karena di Gapura Digital ini pelatihan-pelatihan dalam bentuk online dan digital ini itu asli sangat membantu para UMKM. Nah, makanya setiap bagaimana kita menghadapi tantangan ini, tips mengelola usahanya untuk industri retail dan jasa ini memang
ada beberapa trik khusus ya, kalau saya lihat ada beberapa tips yang teman-teman nanti bisa mulai katakanlah praktekkan di bisnis teman-teman masing-masing. Karena saya yakin selama menjadi pendamping UMKM ini tantangannya cukup lumayan ya, karena mereka banyak sekali yang belum go online, go digital. Nah, agenda hari ini teman-teman semua kita akan bahas yang pertama yaitu bagaimana sebetulnya tantangan apa saja yang dihadapi oleh usaha kita saat ini, khususnya usaha retail dan usaha jasa. Usaha yang lainnya mungkin juga nanti sangat terdampak juga, tapi mungkin kita bisa menyesuaikan. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana tipsnya mengelola usaha untuk industri retail dan juga industri jasa. Nah, ini menarik karena nanti teman-teman saya yakin juga punya pengalaman unik ya. Pengalaman uniknya tolong di-share di kolom komentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan jangan lupa hashtagnya adalah hashtag tanya gitu, seperti itu ya. Lalu yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana mengoperasikan bisnis teman-teman semua, bisnis Anda secara berkesinambungan. Karena kita yakin nih after dari pandemi ini juga perlu ada sesuatu yang kita skenariokan lagi, karena memang ini eranya nih benar-benar yang beda banget ya sama yang pernah kita lakukan bisnis-bisnis tahun-tahun lalu. Bagaimana istilahnya kita memulai lagi dan juga bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi. Itu sekali lagi saya lihat ada beberapa hal yang teman-teman mesti cermat menyikapinya. Setelah cermat kita bagaimana juga punya tips yang cukup jitu untuk ya istilahnya kita jangan sampai terlalu tertinggal atau kita jangan sampai terlalu terfokus dengan 1-2 hal saja. Tapi karena memang hari ini perkembangannya begitu cepat, saya berharap teman-teman juga secara continue-nya, kemudian secara sustainable-nya teman-teman bisa bangun ya. Sustainable-nya artinya harapannya sebelum pandemi kita tetap bisa bertahan, apalagi after pandemi kita harus tetap survive dan kalau bisa bisnis kita tetap sustainable. Nah, teman-teman dimanapun berada, tantangannya sebetulnya apa sih yang kita hadapi gitu ya? Tantangannya yang kita hadapi di era pandemi saat ini itu sebetulnya banyak sekali ya. Kurang lebihnya gini, kalau saya boleh sharing ya. Kalau di masa sebelum pandemi, setiap bisnis baik retail maupun jasa mungkin dia akan tetap tenang gitu dalam misalkan berhubungan sama customer, berhubungan sama ya. Ini kalau teman-teman kedengeran ya, kebetulan saya lagi di stasiun ya. Wah, lagi di stasiun kita sempatkan untuk berbagi sharing, enggak ya. Kebetulan memang rumah saya lokasinya nggak jauh dari stasiun karet ya, makanya ini kedengeran sekali. Pokoknya hari ini sponsornya dari PJKA ya, kereta api. Teman-teman tenang aja. Jadi tantangan yang dihadapi oleh usaha saat ini itu pertama ya, kalau di awal kita bagaimana berinteraksi dengan konsumen, itu istilahnya kita bisa langsung aja, tapi sekarang konsumen mungkin akan melakukan namanya low contact. Nah, selain itu gitu kan, karena ada low contact ini, nah ini yang kita harus siapkan. Kalau kita nggak prepare ya teman-teman, maka yang terjadi ya kita tertinggal oleh mereka yang sudah preparing hal ini gitu. Makanya dengan adanya kayak misalkan social distancing atau physical distancing gitu kan, itu terasa banget di bisnis jasa sih, terasa banget di bisnis jasa. Apalagi bisnis saya tadi yang Dewa Mampet itu bisnis yang memang harus datang ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor gitu ya. Tapi paling banyak kita memang lebih tangani ke perumahan. Kita sih lebih ke bergerak untuk menangani berbagai saluran yang tersumbat gitu. Cukup bisnis yang unik, tapi memang ini ibaratnya sifatnya urgent gitu ya. Tapi ada beberapa tantangan sih nanti yang akan saya bahas juga di sini. Nah, tapi ternyata ada tantangan yang lebih
berat bagi sebagian bisnis ya, bagi sebagian usaha, bagi sebagian bisnis. Saya melihat ini tantangan beratnya ada di sini. Ternyata teman-teman semua, 86% konsumen itu khawatir akan kondisi finansial mereka di masa pandemi gitu. Jadi gini, kalau di masa-masa normal kemarin saya lihat sebelum puasa atau di Lebaran gitu ya. Sebelum puasa mungkin di bulan Januari 2020 awal itu pebisnis-pebisnis retail seperti fashion, seperti kemudian mungkin busana muslim dan lain sebagainya gitu ya, produk-produk kegemaran dan sebagainya. Mungkin mereka akan memprediksi bahwa di masa puasa sampai after Lebaran, karena after Lebaran itu juga dekat dengan mungkin nanti ada Idul Adha kemarin dan lain sebagainya. Mereka akan berpikir atau menyiapkan sebuah perencanaan strategi itu semua akan baik-baik saja gitu ya. Semua akan baik-baik saja, semua akan sesuai dengan goal setting yang sudah kita canangkan di awal ya teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata begitu masuk di bulan Februari akhir, kemudian masuk di awal Maret, di mana kita dengar mulai isunya pandemi, maka semuanya berubah ya. Makanya sekarang di masa-masa sekarang ini 86%-nya konsumen khawatir akan kondisi finansial mereka. Mereka lebih menahan ya, lebih istilahnya menahan. Jadi saya melihat ada beberapa teman-teman saya yang kemarin ini pivoting ya. Pivoting ini istilahnya mungkin banting setir ya. Kalau saya bilang bukan banting setir lagi, tapi udah banting stang gitu ya. Kenapa banting stang ya? Karena untuk bertahan mereka harus kreatif, harus inovatif. Apalagi dengan kondisi finansial orang sekarang menahan untuk tidak menggunakan dananya untuk mungkin pelesiran, katakanlah untuk mungkin traveling dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka saya melihat karena ada kondisi seperti ini, teman-teman juga harus cekatan melihat perubahan-perubahan ini. Saya sekali lagi mengajak teman-teman UMKM karena ada sekian puluh 6% calon konsumen kita yang sedianya dia punya spend uang yang cukup untuk jalan-jalan, makan dan lain sebagainya. Tapi hari ini teman-teman mohon maaf semuanya sedang menahan, maka ada beberapa kondisi yang kita harus siapkan. Dan bagaimana strateginya ya mungkin teman-teman juga harus kreatif untuk memainkan berbagai macam strategi ya. Karena ada strategi A, kalau dulu kita strategi B, mungkin sampai strategi C. Nah sekarang mungkin bisa sampai G, sampai H, bahkan bisa sampai yang lainnya. Jadi kita sebagai pelaku UMKM atau teman-teman yang sudah bisnis, memang harus cekatan untuk melihat kondisi ini. Jadi yang pertama tadi ada kekhawatiran ya, ada kekhawatiran kondisi finansialnya mereka menahan. Nah, 33% konsumen merasa pandemi ini membuat mereka situasi keuangannya lebih sulit. Nah, kenapa? Ya karena kita, contoh misalkan saya sebagai pelaku bisnis, ketika kita misalkan saya produksi, saya juga akan berpikir gitu kan, bagaimana apa yang bisa kita efisiensikan gitu kan. Nah, artinya ketika ada terjadi efisiensi seperti ini kan ada beberapa budget yang kita mungkin akan tahan karena kita yakin kondisi ini nih nggak bisa langsung bergulir cepat ya. Harapan kita sih memang akhir tahun sudah selesai gitu kan. Tapi kalau kita melihat kondisi realnya ya bagaimana? Bukan saya pesimis, tapi kondisi realnya bahwa angkanya juga belum turun gitu kan. Angkanya masih naik, ada kecenderungan naik sehingga kita pelaku bisnis yang bisa lebih mandiri, kalau saya lihat UMKM itu bisa lebih mandiri dari mulai pasokan bahan baku dan lain sebagainya. Maka ini yang teman-teman harus bisa siapkan. Kita lihat nih situasi dengan situasi yang keuangan yang sulit ini, berarti gimana caranya kita bisa mengoptimalkan sumber daya pasti ya, karena ada beberapa teman-teman saya yang sudah merumahkan gitu kan. Apalagi kalau yang sudah dirumahkan kan otomatis dia akan larinya nanti dia akan ke bisnis juga gitu kan, akan mencoba untuk jualan dan lain sebagainya. Jadi situasi-situasi yang membuat kita sulit ini rasanya selalu ada jalan ya. Kalau saya sih selalu optimis, sesulit apapun kondisi, yang penting kepala kita tetap dingin dulu, kemudian kita tetap berkomunitas yang paling penting ya, tetap berkomunitas,
dan kalau ada komunitas tuh kita bisa share bareng gitu kan apa yang sedang kita alami. Jadi ini tantangan yang menurut saya lumayan harus cermat kita melihatnya. Nah, kurang lebihnya teman-teman nih beberapa tantangan yang dihadapi para pelaku usaha saat ini. Pertama, di awal kita pandemi kita terkena dampak penutupan. Di saat PSBB kemarin ya, saat PSBB kemarin saya lihat kalau di bisnis saya sendiri memang karena kita yang datang ke lokasi orang-orang atau konsumen, maka memang saya sendiri tidak terlalu terdampak ya. Artinya kita tidak perlu menutup kantor kita atau bagaimana gitu ya, karena memang kita yang lebih datang. Tapi buat teman-teman yang lain yang bergerak di bidang retail ataupun jasa, ini sangat terdampak sekali. Binaan-binaan kami yang di UMKM itu langsung drastis turun omsetnya yang pasti ya, karena memang mereka di awal belum siap atau belum ready semuanya. For all saya lihat belum semua, tetapi beberapa yang sudah ikut banyak kegiatan dan sudah praktek, alhamdulillahnya mereka sudah punya strategi yang lainnya gitu ya. Tapi saya yakini bahwa tantangan yang dihadapi para pelaku usaha saat ini yang pertama yaitu awal bagaimana mereka kena dampak, kemudian restonya ditutup misalnya, atau misalkan bisnisnya tidak bisa beroperasi, maka dia akan stuck dulu gitu kan, akan stuck dulu. Tapi harapan saya setelah stuck dia langsung kreatif, kemudian dia pikirkan cara. Kemudian yang berikutnya adanya perubahan jam operasional. Nah ini pelaku-pelaku usaha, ya sponsor kita lewat dulu, sebentar kok. Pasti senyum-senyum nih teman-teman ya, nggak apa-apa. Ini jadi ada hiburannya kita. Jadi kalau saya lihat adanya perubahan jam operasional itu terkait target konsumen kita gitu kan. Kalau misalkan dulu ada yang sebelum pandemi dia bisnisnya mungkin jasanya di bidang catering gitu ya. Nah pada saat di bidang catering itu perusahaan itu full misalkan dari pagi sampai dengan jam kerja sampai jam 4 atau jam 5 gitu. Tapi kalau sekarang justru ada perubahan jam operasional, mungkin lebih tutupnya lebih awal, atau misalnya karyawannya juga tidak bisa full time gitu kan, atau tidak bisa semuanya masuk di selang-seling gitu kan. Nah yang harusnya kita memenuhi kebutuhannya sekian gitu kan, mau nggak mau kan kita harus menyesuaikan. Nah adanya perubahan jam operasional ini juga menyangkut di bisnis kita juga gitu ya. Kita nggak bisa katakanlah memaksakan diri untuk pokoknya saya harus dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Yang kedua ya, yang ketiga adanya penurunan transaksi. Nah penurunan transaksi ini di satu bisnis ada yang turun, tapi saya lihat di bisnis lain ada yang naik, karena tadi memang orang ini khawatir akan finansial mereka. Sekarang itu orang lebih memprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang pokok sekali gitu ya. Kalau yang sekunder, apalagi yang tersier itu nanti dulu lah. Tapi yang pokok itu seperti kesehatan ya. Nah di bisnis kesehatan makanya tadi teman-teman saya ada yang pivoting gitu ya, atau yang banting setang gitu ya. Dia Oke, ada sponsor lagi sebentar. Ya, jadi yang tadi mengalami penurunan transaksi, menariknya memang ada yang bisa tune in ya, ada yang bisa langsung mengambil sebuah keputusan ya, walaupun sebetulnya keputusannya ini membutuhkan risiko ya, risikonya, tapi saya yakin setiap risiko itu nanti bisa kita minimalisir dan lain sebagainya gitu kan. Penurunan transaksi seperti itu ya istilahnya kita harus kreatif untuk bagaimana tadi ya. Kemudian adanya perubahan sistem pesan antar. Nah tadi yang saya bahas di awal, customer atau konsumen kita itu sekarang memang lebih low contact ya. Mereka bahkan di beberapa paket pengiriman itu dia menawarkan paket tanpa kontak. Misalkan ditaruh di pagarnya atau misalkan ditaruh di depan rumahnya. Jadi kita memang sudah siapkan, dan harusnya kita sebagai pemilik bisnis ini melihat katakanlah kondisi seperti ini kita udah siap gitu ya. Mau nggak mau kita harus ambil peran di sini, perubahan sistem pesan antarnya gitu kan.
Waktu itu ada yang kreatif, misalnya contoh tukang cukur ya, tukang cukur rata-rata kalau kayak barbershop atau mungkin salon di masa pandemi saya lihat itu semua tutup. Nah, di tempat saya itu ada yang kreatif gitu, ada yang kreatif dia datang door to door ya. Saya tinggal di kawasan Bendungan Hilir ya, Ben Hill, Jakarta Pusat. Itu mereka menawarkan door to door setelah kita 1 bulan 2 bulan kan gondronger semua ya, jadi gondrongers lah ya. Istilahnya nggak nyaman sekali WFH di rumah dengan kondisi gondrong juga nggak nyaman ya. Nah, maka saya lihat ada yang kreatif dia menawarkan jasa potong rambut door to door, tapi dia memakai APD, walaupun APD-nya ya pakai jas hujan atau apa gitu ya, tapi dia pakai face shield. Nah, kita yang melihat dia menggunakan skema seperti itu ya kita merasa aman dan saya tanya gitu, Mas gimana dengan penurunan transaksinya? Awalnya dia punya katakanlah dia kerja di sebuah salon, katakanlah ketika dirumahkan mungkin nggak semuanya dibayar full ya, tapi dengan dia kreatif seperti itu, maka transaksinya pelan-pelan dia mulai naik dan dia bisa membackup semua kebutuhan. Nah itu ya, itu perubahan sistem pesan ataupun antar gitu ya, antar ataupun jemput seperti itu. Kemudian ada lagi yang pergeseran sistem jual beli ke arah online ya. Nah, ini saya rasakan di awal-awal itu, saya melihat ada tadi yang banyak naik itu di masa pandemi adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti satu kesehatan, kemudian yang kedua kebutuhan akan makanan atau gizi yang sehat ya seperti sayur gitu kan, sayur. Nah, sampai ada beberapa tuh yang saya lihat kreatif bikin web ya, nggak sampai platform sih, web kemudian dipasarkan lewat WA karena mereka taunya lewat WA gitu kan, dan beberapa teman-temannya tuh karena takut ke pasar gitu kan akhirnya seperti just tip jasa titip ke ini ke pasar gitu ya, dan mereka minta dibelikan daftar sayur yang menunya tuh udah di setting misalkan seminggu Mas saya mau deh langganan gitu kan. Nah itu salah satu yang menurut saya sistem jual beli ke arah online gitu ya, walaupun itu yang paling basic banget, yang paling dasar buat para UMKM, tapi saya lihat ya ini kita mesti menyiapkan diri untuk sistemnya sekarang harus sudah ke arah online. Walaupun mungkin di sebagian kita yang orang awam gitu kan, Mas saya udah online nih menggunakan apa? Menggunakan WA. Nah, oh ya, kita maklumi aja nggak apa-apa. Itu adalah step awal gitu kan. Kalau step awal sudah bisa menggunakan WA, nanti harapannya kan bisa naik kelas lagi gitu kan. Mungkin apakah dia bikin website ataupun kalau sudah besar mungkin dia bikin platform. Yang penting adalah step by step ya. Tidak ada perubahan yang bisa langsung kita lakukan drastis. Kalau kita lakukan drastis, ibarat kata kita membengkokkan kayu itu akan patah ya. Tapi bagaimana melenturkannya ya, kita pelan-pelan dulu sampai katakanlah kayu ataupun besi itu bisa lentur gitu. Nah itulah kita dari arah yang offline yang tadinya nggak kenal sama sekali ya, meskipun kita gaptekers ya, tapi kan kita bisa belajar. Nggak ada kata-kata gaptek kalau teman-teman nanti mau belajar. Kemudian yang berikutnya adalah pengaturan inventory dan logistik. Tadi misalkan kita bisnisnya di bisnis jasa, misalkan catering dan lain sebagainya, inventory dan logistiknya ini memang benar-benar harus disiapkan. Jangan sampai kita melesetnya terlalu jauh gitu kan. Tadinya kita mungkin sudah punya setting goalnya dari awal tuh di bulan Oktober, November, Desember dan lain sebagainya, mungkin kita naikin. Tapi kita lihat lagi demand pasarnya bagaimana gitu. Lebih baik sekarang kita pakai sistem pre-order. Pre-order ini menyelamatkan kita dari menyimpan bahan logistik yang terlalu banyak atau misalkan inventory yang terlalu memakan biaya juga ini bisa kita minimalisir. Karena tadi tantangan kita ingat banyak orang sekarang lagi spend uangnya untuk ke arah pokok saja. Jadi dia menahan pengeluarannya. Nah, setelah beberapa hal-hal tadi, beberapa tantangan-tantangan tadi, nah sebetulnya ini ada yang bisa kita lakukan bagaimana. Nah, kita jangan berhenti di permasalahannya. Nah, bagaimana cara menanggulanginya gitu kan. Cara menanggulanginya mungkin setiap orang akan punya cara tersendiri ya, tapi di sini mungkin kita akan share supaya mungkin teman-teman juga bisa jadi salah satu bantuan masukan sih buat teman-teman semua supaya oh ternyata kita bisa melakukan hal ini di tengah pandemi gitu. Nah,
Ini tips mengelola usaha untuk industri retail dan jasa ya buat teman-teman semua yang kebetulan bisnisnya hari ini bergerak di bidang ini. Yang pertama, nah ini nanti yang mau saya tanyakan ke teman-teman, tipsnya dari yang tadi saya sampaikan, teman-teman boleh berikan jawaban di live chat ya, di live chat. Nanti saya juga akan lihat, ada Mas Doni juga nanti akan lihat. Kemudian oh ya ada Mas Arya tadi, Mas Arya hari ini yang sudah memandu kita dari awal nanti sampai dengan akhir. Mas Arya selalu standby ya, insya Allah ya, untuk melihat jawaban-jawaban. Siap. Siap, Mas Islah. Ini sambil saya baca-bacain juga nih komen dari teman-teman semua. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan menarik sambil saya kumpulin, saya rekapin. Nanti di akhir akan langsung dijawab oleh Mas Doni dan Mas Islah. Jadi sekali buat teman-teman buat yang mau nanya langsung ditanyakan di kolom live chatnya. Silakan, Mas Islah. Mantap, Mas Arya, luar biasa ya. Jadi apa yang berubah selama pandemi ini dari bisnis teman-teman? Apakah ada nggak yang berubah jam operasionalnya? Atau mungkin yang tadinya sewa tempat, ada nggak yang sudah sampai akhirnya nggak bisa perpanjang gitu, kemudian lokasi bisnisnya udahlah di rumah dulu gitu kan? Atau yang ketiga, metode pembayaran yang tadinya mungkin cash, sekarang mungkin jadi cashless. Cashless ini mungkin ya istilahnya kan sekarang banyak metode-metode pembayaran yang online ya, yang tidak harus tatap muka gitu kan. Rata-rata sekarang semua orang sudah install aplikasi payment yang sudah online seperti itu ya. Mungkin banyak lah, saya nggak perlu saya sebutkan. Kemudian yang keempat, metode pemesanannya gimana? Apakah sekarang sudah pakai WA gitu ya? Atau misalkan pakai aplikasi? Oh, keren banget ya. Atau ada yang sudah berubah dengan misalkan metode pengirimannya. Nah, mungkin teman-teman punya jawaban lain. Nah, boleh kalau punya jawaban lain, saya berharap silahkan diberikan jawabannya di kolom komentar ya, supaya nanti saya tahu, saya bisa bantu jawab juga gitu kan. Atau misalkan terkait permasalahannya bagaimana, ya nanti insya Allah kita mau bantu sharing ya teman-teman semua. Nah, kalau Mas Doni ini sahabat saya dari Padang ya, fasilitator Google Gapura Digital dan Wamil Padang. Mas Doni, kira-kira dari 5 atau 6 permasalahan ini di bisnis Mas Doni, ada yang berubah nggak before sama after atau terjadi pandemi, Mas Doni? Kalau dari saya karena bisnis saya itu full digital semua, maksudnya itu seperti ini ya. Jadi kantor itu ada, tapi kantor kita dari tahun 2009 itu tidak pernah kita terima pelanggan publik ya, karena saya dulu kalau untuk yang usaha pulsa atau retail ini itu udah dari tahun 2005 tuh, jadi zaman saya SMA, dan saya sebenarnya kurang begitu nyaman ketemu dengan orang. Jadi dari di 2009 saya menemukan formula untuk menggunakan iklan untuk di dunia online. Jadi semua pemasaran, chatting, transaksi semuanya tuh melalui online 100%. Jadi ketika pandemi, karena bisnis saya sudah full online, tidak ada satupun dari ini yang berubah dari 1 sampai 5, kecuali kita mulai beradaptasi. Kita mulai pakai teknik WFH nih. Jadi dari kantor saya itu sedang mencoba bagaimana kalau misalnya jam kerja yang ada di kantor itu bisa kita sesuaikan jadi agar si tim internal voucher pusat itu bisa WFH selamanya. Jadi kerja dari rumah bisa, kerja dari luar bisa, tidak harus datang ke kantor. Jadi itu aja sih Mas. Jadi karena ada WFH kita beradaptasi malah menjadi peluang baru buat bisnis saya. Itu dari saya, Mas Islah. Siap, keren ya Mas ya, karena memang dari awal sudah di set up secara online, secara digital. Mungkin tidak terlalu banyak berdampak. Nah, buat teman-teman semua yang ada dampaknya ya nanti tolong di-share ya perubahannya seperti apa biar kita tahu. Oke. Untuk tips mengelola usaha untuk industri retailnya gitu ya. Nah, ini tadi kan ada tantangan ya, ada tantangan tetapi juga selalu ada peluang sekali lagi teman-teman. Di samping ada tantangan selalu ada peluang. Nah, terjadi peningkatan lebih dari 100% untuk pencarian dengan kata kunci home delivery atau pesan antar. Oke, that's it ya. Karena ada pencarian kata kunci home delivery, pesan antar, saya mau tanya ke teman-teman semua. Boleh dijawab di kolom komentar ya.
Ini kalau misalkan orang ada istilah home delivery atau pesan antar ini, berarti kira-kira orang menemukannya di mana nih? Kalau boleh tahu, misalkan teman-teman kata kunci ini gitu ya. Pasti udah paham ya? Udah paham ya? Oke. Jadi intinya teman-teman gini, tantangan selalu ada, hambatan selalu ada, tapi peluangnya juga ada. Artinya saya melihat bahwa tipsnya kalau produk teman-teman belum ditemukan di halaman pertama Google, oke, ini kata kuncinya halaman pertama Google, karena home delivery, pesan antar, ini orang ngetik gitu, bener-bener orang ngetik gitu kan. Saya mau cari sayur, misalkan jasa ini sayur yang bisa home delivery, jasa jual apa yang bisa delivery, mungkin katakanlah yang bisa bantu saya. Bahkan ada yang kemarin tuh ngambil kesempatan waktu orang kekhawatiran kan waktu mungkin store pajak dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ada yang mau gitu kan. Nah itu pesan antar gitu kan. Dan dia sudah ada muncul di halaman pertama yang kita sudah belajar kalau di Gapura Digital tuh yang paling jitu muncul di halaman pertama yang sudah saya lakukan dari tahun-tahun kemarin itu adalah dengan Google Business School. Nah, jadi teman-teman yang belum punya Google Business School segera pokoknya dioptimalkan ya. Jangan punya doang, sekali lagi jangan punya aja karena ini ada kata kunci yang istilahnya home delivery atau pesan antar dan saya sudah mempraktekkan dengan kata kunci home delivery atau pesan antar ini buat teman-teman binaan UMKM itu bisa meningkatkan traffic ya. Dari traffic itu kan kita belajar bagaimana supaya kita ketika ada orang butuh A, butuh B, butuh C, karena sifatnya Google Business Queen adalah lokal bisnis, maka ini sangat membantu teman-teman. Kalau teman-teman yang tadi retailnya di bidang makanan, di bidang minuman, fashion, di bidang katakanlah dan lain sebagainya gitu ya, maka ini akan sangat membantu, akan sangat membuka peluang baru kita gitu ya, 100% loh, ini angkanya signifikan banget naik gitu ya. Nah, di ke depan, baik kita masih pandemi seperti ini atau misalkan kita nanti after pandemi, nah ini jadi kalau dulu kita berubah, mohon maaf ya teman-teman, kalau kita dulu berubahnya itu kita nunggu sesuatu yang big kasusnya apa gitu ya. Sekarang ini saya lihat, ini ibarat kata kalau dulu kita butuh bertahun-tahun gitu kan, misalkan punya kebiasaan A, ayo berubah yuk gitu. Berubahnya pelan-pelan kalau zaman dulu, karena kan nggak ada sesuatu big shocknya apa gitu. Nah sekarang saya lihat, begitu ada pandemi, ini big shocknya tuh bener-bener langsung terasa dan kita harus kayak udah melalui new normal yang nantinya kedepannya juga akan lebih cepat sekali perubahan-perubahannya. Nah, makanya kita belajar banget nih selama 3 bulan atau 4 bulan WFH ataupun business from home ya. Maka ini mengajarkan saya, mengajarkan teman-teman semua untuk bagaimana kita merespon perubahan itu secara cepat ya. Nah, makanya diprediksi akan ada peningkatan sebesar 160% untuk transaksi secara online melalui e-commerce ya. Makanya sekarang sebetulnya kita nggak harus bikin e-commerce sendiri sih teman-teman. Ada banyak e-commerce yang bisa kita pakai gitu kan. Dan yang saya lihat yang menarik, jadi gini, saya punya satu binaan itu dia bisnisnya di bidang roti. Nah, di bidang roti ya. Dia punya toko gitu kan. Alhamdulillahnya karena sudah pakai Google Businessku, itu kalau dalam 1 bulan telepon panggilan aja yang terdetek, kan kita bisa lihat ya di insight-nya ya. Itu telepon yang terdetek di insight-nya GMB itu bisa sampai 56 sampai 60 itu yang telepon, belum yang WA dan lain sebagainya gitu kan. Dan sekarang saya lihat untuk kategori Google Business yang seperti makanan itu sudah ada link untuk pemesanan. Nah, ini menarik nih, nanti perlu dicoba ya. Teman-teman silakan lihat, buka lagi Google Business-nya pakai laptop lebih saya sarankan gitu kan. Di situ ada beberapa katakanlah apa ya? Link untuk misalkan kita mau pakai fitur yang mana untuk pemesanan gitu ya. Nanti bisa seperti kita ada pihak ketiganya gitu ya. Nah, itu mungkin perlu proses pendaftaran. Kalau kita delivery mungkin ada yang pakai GoFood atau GrabFood dan lain sebagainya. Nah, di situ juga sama, dia bisa link. Nah, saya lihat ini
karena makin ke depan makin orang banyak nyaman dengan online, ini salah satu cara kita untuk memanfaatkan e-commerce-nya. Jadi teman-teman, monggo explore terus, belajar terus ya, belajar tapi jangan lupa praktek ya, jangan hari ini kita belajar tapi teman-teman nggak banyak praktek. Nah, saya melihat itu fasilitas yang saya kemarin share ke binaan saya itu yang bisnisnya roti, dan saya lihat angka untuk insight-nya, untuk ininya tuh naik gitu ya. Untuk traffic-nya naik dan juga panggilan telepon, dan ada yang sudah mulai banyak yang pesan gitu. Pesannya lewat inbox ya. Kalau di JMB itu ada inbox seperti kita SMS-an gitu kan. Dari SMS-an traffic-nya bisa dinaikin lagi ke WA. Kan menarik ya. Jadi kita punya banyak target market baru gitu kan. Nah, tipsnya untuk adaptasi di industri retail, ini mungkin teman-teman bisa coba praktekkan ya. Yang pertama adalah jaga kesehatan dengan penggunaan APD. Nah, tadi kalau misalkan kita harus interaksi sama konsumen atau misalkan masih tetap harus ketemu gitu kan, maka ini yang paling penting kita jaga kesehatan. Ya minimal sekali masker ya, masker atau face shield, atau misalkan kita juga ready untuk katakanlah sarung tangan atau lain sebagainya gitu ya. Kemudian jaga sanitasi untuk lokasi bisnis kita. Ya, pasti saya lihat ada beberapa yang memang sudah sekarang ini udah mulai agak new normal, tempat bermain buat anak sekarang udah mulai buka ya. Maka dia yang paling dilihat oleh orang atau calon konsumennya adalah bisa nggak meinikan kenyamanan kita gitu. Maksudnya memastikan bahwa kita ini aman gitu kan. Nah, itu bisnis-bisnis yang sudah bisa memastikan bahwa kalau kamu datang ke tempat saya, kami semua memastikan protokol kesehatannya dan sampai keamanan untuk tempatnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian perbarui jam operasional usaha sesuai regulasi. Di Makassar, saya punya bisnis di Makassar kemarin awal-awal masa pandemi itu teknisi kita takut untuk mana-mana karena ada larangan gitu ya. Disuruhnya di WFH aja. Nah, kita sesuaikan, tadinya juga kita rubah, tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur kondisinya menurun. Nah, itu bisa normal lagi, kita sesuaikan lagi. Nah, saya biasanya memperbarui jam operasional ini yang paling gampang dilihat sama orang itu adalah di Google Business ya. Nanti teman-teman di sini ada slide juga untuk bagaimana mengganti jam operasional. Kemudian batasi jumlah pembelian per pelanggan. Nah, ini kalau misalkan kita punya outlet, kita bisa memastikan atau menghubungi mereka. Kalau ada sistem antrian, maka kita hindari gitu ya. Kalau lebih baiknya mungkin kita bisa pakai sistem waiting list gitu. Misalkan, Bu nanti kalau mau ke toko jam sekian ya, kita udah ada janji. Ibu nanti kalau mau, atau Bapak kalau mau ke toko di jam sekian. Jadi kita bisa membatasi jumlah pembelian per pelanggan atau jumlah orang yang datang gitu ya. Nah, ini untuk tipsnya gitu ya. Lalu yang kelima, kita bisa memperbarui sistem pengantaran dengan pantau kurir. Nah, sekarang makin banyak sistem-sistem pengantaran yang lebih oke ya. Dan yang berikutnya adalah memanfaatkan fitur online untuk usaha teman-teman. Ya minimal sekali teman-teman, dengan adanya Google Business ini menurut saya sekarang udah mulai cukup bagus ya, cukup canggih, karena itu udah semi online lah ya. Ada fitur inbox-nya itu udah online istilahnya kan. Kemudian ada pemesanannya itu juga udah seperti e-commerce gitu kan. Itu kita harus mengoptimalkan teman-teman. Banyak sekali yang punya GMB tapi mohon maaf tidak dioptimalkan, sehingga ada yang bilang, Mas kok nggak ada traffic yang signifikan ya? Oh iya, karena saya lihat GMB-nya gimana, dioptimalkan nggak gitu kan. Kalau misalkan kita aja, saya di Dewa Mampet itu GMB-nya hampir setiap hari, Senin sampai dengan Jumat, itu kita ini terus gitu, kita berubah terus. Nah, beberapa perubahan yang biasa terjadi selama COVID, nah ini perubahan jam operasional ya, nanti teman-teman mulai rubah, sama layanan tambahan. Nah, ini layanan tambahan ini misalnya kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Di masa pandemi awal, kita sesuaikan dulu. Jadi ini juga harus dirubah teman-teman.
Jadi update ya. Kenapa harus update? Supaya orang tidak kecewa gitu kan. Kalau ada perubahan operasional dan lain sebagainya, maka teman-teman bisa manfaatkan fitur ini untuk perubahan jam operasionalnya. Sama di sini kita ada tambahan info. Nah, tambahan layanan di Google Business teman-teman. Nah, kira-kira apa yang bertambah nih misalnya? Dari misalnya, oh ini kita pastikan ini sangat ramah lingkungan, atau misalkan bisnis ini sudah steril karena kita tambahan layanannya misalkan kurir akan mengantar dengan protokol kesehatan yang lengkap dan lain sebagainya. Ini di-share aja ke Google Business, di Google Business, supaya orang-orang bisa melihat ya, calon konsumen kita bisa melihat sehingga mereka yakin untuk istilahnya menggunakan atau memakai bisnis kita. Baik, sepertinya materi dari saya ini dulu, nanti akan dilanjutkan oleh sahabat saya Mas Doni. Teman-teman jangan lupa ya, kalau udah ada yang ingin ditanyakan, hashtagnya silahkan ditulis di live chat. Baik Mas Doni, saya agak kelewat ya, mohon maaf di sini. Silakan Mas Doni. Gak apa, Mas. Oke, halo semua teman-teman. Oke, tadi pas Mas Islah jelasin, saya juga banyak baca kolom chat ya. Isinya keresahan-keresahan dari para pelaku, teman-teman UMKM ya, tentang bisnisnya, pandemi, dan lain-lain. Oke, terus juga di komentar saya juga banyak baca itu yang nanya itu soal marketing. Oke, jadi teman-teman kalau untuk yang pertanyaan yang kali ini kita akan coba sortir benar ya. Saya sarankan juga pertanyaannya lebih bagus ke arah jasa. Jadi jangan lupa nanti kalau mau bertanya, tips dari saya itu pakai hashtag tanya, kemudian sebutkan nama usahanya, kemudian pertanyaan yang berhubungan dengan tips untuk mengelola usahanya apa, kemudian deskripsikan sedetail mungkin agar kita dari fasilitator juga bisa paham. Nah, jadi untuk poin yang kita bahas sama sama Mas Islah itu adalah untuk tips mengelola usaha ya. Jadi banyak orang berpikir kalau solusi dari bisnis itu semuanya itu marketing. Kalau penjualan bagus, maka bisnisnya itu bagus. Padahal belum tentu. Itu banyak sekali saya baca cerita di sosial media, bisnisnya bagus, pemasarannya bagus, tapi operasionalnya kacau balau. Ujung-ujungnya perusahaannya gulung tikar. Bukan karena perusahaannya produknya nggak bagus, tapi karena operasionalnya. Makanya dari Gapura kita ingin share nih tentang bagaimana tips mengelola usahanya. Supaya apa? Supaya bisnis dari teman-teman yang ada di sini tuh bisa sustain atau bertahan ya. Jangan nanti pandeminya bertahan, bisnisnya berakhir. Ya, kalau bisa kan pandeminya berakhir, bisnisnya bertahan. Itu yang akan kita share di hari ini. Nah, kalau dari data, 44 konsumen masih belum nyaman untuk bepergian ke tempat publik. Nah, data ini sebenarnya bisa kita simpan dan catat untuk penggunaan di bisnis kita sendiri. Misalnya seperti apa? Ada layanan pesan antar. Kalau misalnya di tempat barbershop favorit saya yang di Jakarta ya kan, saya di Padang nih. Itu saya ngikutin sosmednya dan tahu bahwa mereka membuka layanan datang ke rumah buat gunting rambut. Jadi saya senang juga walaupun biayanya lebih mahal, tapi karena saya sudah biasa dipotong di tempat sana dan saya takut kalau nanti dipotong di tempat lain hasilnya berbeda, maka itu jadi opsi. Ada juga yang usahanya itu kopi ya untuk produk ya, tapi dia bisa datang ke rumah kita, menyajikan pengalaman ngopi yang ada di kedai kopi tersebut, tapi dibawa ke rumah kita, bawa taplaknya, bawa ini dan itu segala macam ya. Ya, terus yang kedua juga konsumen 40% merasa lebih nyaman dengan fitur live chat. Kalau ini saya mau share nih tentang pengalaman saya pribadi di e-commerce atau di mana-mana ataupun di Google Businessku, saya lebih senang ngechat orang sih daripada nelpon. Karena telepon itu kadang saya harus fokus dan lain segala macam, tapi kalau chat itu saya sebagai konsumen merasa nyaman nih. Jadi mau nanya apa segala macam rasanya lebih santai, nggak seintens bertanya melalui telepon. Ya, tapi kalau misalnya untuk topik riset, ini teman-teman sebenarnya juga bisa melakukan riset nih kepada pengunjung yang datang atau bertanya di sosial media. Jadi di voucher pulsa sendiri itu kita memang sangat sering ya untuk bertanya tentang gimana nih 17 Agustusan yang kemarin, apa sih kira-kira yang perlu ditambah dari produknya voucher pulsa, selalu nanya ya, karena data yang paling tepat tentang bagaimana bisa bersaing di bisnis adalah data dari konsumen kita sendiri.
Ya, saya juga belajar nih, bagaimana sih supaya bisnis itu tetap bertahan. Salah satu tipsnya itu adalah dengan bisnis kita itu harus tetap relevan. Misalnya kalau bisnis kita itu di bidang misalnya saya produk digital, kemudian Mas Islah itu untuk yang jasa yang saluran mampat, itu kita tetap membuat kontennya dan produk-produknya itu tetap relevan. Jangan nanti jualan produk yang lain-lain gitu ya, nggak relevan. Jadi konsumen merasa ini kok bisnisnya kok udah nggak kayak dulu lagi ya. Perasaan kemarin jualnya A deh, sekarang kok jualnya B ya. Jadi konsumen akan mencari usaha lain atau toko lain yang lebih relevan dengan produknya. Tapi balik lagi ya teman-teman bisa melakukan riset sendiri dengan cara menanyakan kepada orang yang datang atau riset online dengan Google Form dan lain-lain. Nah, tips adaptasinya ya teman-teman, yang pertama itu kita bisa mengubah layanan kita menjadi online atau virtual. Misalnya kalau kita jasanya itu konsultasi, kita bisa pakai online nih. Kalau Google Meet ya sama Google Duo setahu saya dari itu gratis. Jadi kita bisa konsultasinya itu melalui handphone ataupun laptop. Kemudian kalau misalnya untuk yang bisnisnya itu di bidang edukasi, nah itu juga banyak nih saya baca di komentar. Kita bisa menggunakan aplikasi Google Classroom ya atau Google Suite. Nah, itu kita bisa bikin kelas online loh secara gratis. Ada gurunya, ada muridnya, ada kelasnya, ada kurikulumnya secara gratis di Google Classroom. Ya, jadi kalau ada usahanya les atau pendidikan bisa pakai itu. Bisa kita masuk ke virtual. Kalau misalnya untuk konser juga udah mulai banyak nih. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu udah mulai banyak konser-konser online. Sama juga untuk seminar nih seperti yang sekarang itu juga ada di YouTube atau di Google Meet. Jadi sebenarnya kita bisa mencari nih apapun platformnya itu apa sih kira-kira layak produk atau teknologi yang bisa memudahkan kita untuk masuk ke dunia online atau dunia virtual supaya konsumen kita tetap bisa berkomunikasi atau in touch dengan kita. Yang kedua itu jaga komunikasi secara online. Nah, ini kalau saya akan contohkan itu seperti di sosial medianya saya. Jadi kita tetap komunikasi, tetap posting bagaimana nih caranya bertahan di era pandemi, bagaimana caranya account pulsanya itu misalnya itu menyajikan hand sanitizer-nya di mana, tipsnya bagaimana, itu ada kita share tuh. Karena menjaga komunikasi dengan konsisten nih kepada mitra-mitra kita, kalau di voucher pulsa atau customer kita, itu akan membantu mereka untuk ingat terus sama kita. Jadi komunikasinya harus terus. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan reservasi nih kalau misalnya memang ada pembatasan dari tempat duduk kita ya. Kita bisa melakukan reservasi dengan cara aplikasi chat atau misalnya di sosial media atau misalnya di Google Businessku. Itu ada nanti saya share ya tentang cara reservasi. Nomor 4 ini hampir sama ya dengan nomor 3. Nomor 5 ini kita bisa melengkapi tim kita. Misalnya kita punya jasa servis AC itu saya baca kan. Kita bisa hadir dengan APD. APD ya, bukan hazmat suit ya. Hazmat suit itu yang seperti baju untuk yang sangat intens ya. Saya mungkin teman-teman udah paham ya. APD, jadi ada seperti masker, ada seperti face mask, ada juga hand sanitizer dan lain-lain. Ya, apakah itu usaha kita itu potong rambut atau salon, itu kita bisa melengkapi tim atau karyawan kita dengan APD untuk menunjukkan bahwa kita pun secara bisnis sudah beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Yang keenam itu pastikan lokasi usaha Anda bersih dan steril. Jadi ada salah satu tempat kedai kopi minuman saya lihatin itu gimana cara mereka bersihin tempat yang sudah didatangi orang, itu saya jadi malah loyal nih. Oh, ternyata mereka ngebersihnya bagus ya. Wah, kalau kayak gini saya merasa lebih aman nih. Dan lebih nyaman nih untuk datang ke tempat tersebut. Apakah itu memang bisnisnya itu barbershop atau potong rambut atau salon dan lain-lain. Ada 3 perubahan yang bisa kita lakukan di Google Businessku ya lebih tepatnya selama COVID-19. Yang pertama itu kita bisa bikin postingan nih. Jadi selain sosial media, kita juga bisa update informasi seputar COVID-19 itu di Google Businessku. Ada kemarin itu teman saya yang share tentang kalau bisnisnya itu produk ya, garment. Setiap kali ada barang yang datang, katanya dia akan selalu membersihkan barang datang itu dengan disinfektan. Cuman kan itu kita tahu ya, tapi konsumen kita kan nggak tahu. Ada baiknya kita memberitahu kepada konsumen kita supaya mereka paham bahwa baju yang dibeli atau misalnya produk yang dibeli ataupun jasa yang dibeli yang dihadirkan oleh kita itu sudah melalui standar-standar khusus yang update dengan kondisi pandemi sekarang.
Ya, jadi kita harus berkomunikasi ya. Ingat ya teman-teman, kalau kita berbisnis dengan orang atau kita berbisnis untuk customer kita, pada dasarnya adalah itu bagaimana cara kita memberikan value atau nilai nih untuk kebutuhan si orang tersebut. Pertanyaan, kenapa sih kalau penjualan pas masa pandemi ini turun ya? Seperti yang sudah dijelaskan Mak Isra tadi, itu bisa jadi cuman menemukan bisnis yang lebih memberikan value kepada mereka. Ya, misalnya contohnya potong rambut nih. Kalau kita jual jasanya itu misalnya 25.000 dengan jasa yang biasa, terus ada nih barbershop dengan 40.000 malah. Tapi mereka menyajikan pengalaman yang berbeda, orang akan mungkin lebih memilih yang 40.000 karena preferensi dari misalnya kayak tempatnya merasa lebih aman atau ada AC-nya dan lain-lain. Jadi kita perlu berkomunikasi secara terus-menerus untuk menyampaikan apa aja sih value-value dari perusahaan kita atau kantor kita atau toko kita kepada si konsumen. Ya, ingat ya intinya di komunikasi, kita harus berkomunikasi secara rutin di sosial media atau di Google Bisnisku juga bisa. Terus kita juga bisa mengoptimalkan fitur pesan. Jadi di Google Bisnisku juga ada fitur pesan yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi dan juga reservasi seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi reservasi itu gampang banget kalau customer tinggal ngecek kita di Google Map, terus nanti bisa Kalau saya pribadi nih menyarankan, kalau kita pengen mencoba kanal komunikasi melalui chat ataupun reservasi ini, cobalah berikan promosi ya atau bonus atau gimmick untuk customer Anda. Misalnya nih, kalau misalnya reservasi itu nanti akan ada gratis misalnya ya. Kalau untuk servis AC nanti kita akan ada gratis masker. Ya, atau gratis hand sanitizer yang kecil gitu. Kalau pembelanjaan sudah mencapai angka tertentu, kalau belinya itu melalui chat ataupun reservasi. Jadi kita bisa mengajak customer kita untuk mencoba sebuah pengalaman baru reservasi. Jadi mereka nggak perlu chat jam berapa dan segala macam, mereka sekarang tinggal reservasi. Dan dari sana nanti mereka akan terbiasa dengan kita menarik mereka dengan promo, kemudian mereka terbiasa, wah seru ya ternyata udahlah pesannya gampang, ternyata juga ada dapat masker gitu. Jadi kita mengajak customer kita merasakan pengalaman baru dengan menarik mereka dengan cara memberikan promo. Ya, ada promo, mereka mau coba. Ya, makanya banyak bisnis-bisnis yang mau jor-joran, ngasih promo, ngasih bonus segala macam dengan tujuan supaya orang mau mencoba produk mereka. Nah, mungkin kalau bagi kita UMKM, apalagi yang mungkin masih sendiri ya, kalau saya lihat yang di kolom komentar, kita bisa memberikan, tidak usah memberikan yang semewah itu, kita bisa berikan kayak masker, atau misalnya seperti brosur bagaimana cara aman dengan COVID, brosur cara mencuci tangan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan benefit atau value nih dari usaha kita. Wah ternyata orangnya memang sangat tahu dengan COVID atau sangat peduli dengan customer-nya ya. Walaupun cuma satu masker tapi itu nilainya berarti bagi customer. Kemudian tips mengoperasikan usaha secara berkesinambungan. Jadi tadi udah yang soal adaptasi ya. Nah kalau untuk operasional itu saya akan coba share 3 dari pengalaman saya pribadi yang mungkin tidak ada di slide ini. Ini juga karena tadi banyak yang komentar nih soal operasional usahanya turun, pusing, stres, bisnis begini dan begitu, orang malah pergi ke saingan dan lain segala macam. Ada 3 tips sih dari saya. Pertama, kalau misalnya kita mau cek usaha, pertama itu cek dulu laporan keuangannya. Teman-teman ada bikin nggak? Ya, laporan ada 3 sih sebenarnya laporan yang paling penting untuk yang usaha. Pertama itu laporan laba rugi, ya. Jadi laporan laba rugi itu semua yang uang keluar dicatat, semua uang yang masuk dicatat, selisihnya jadi laba atau menjadi rugi. Gampang. Terus yang kedua itu laporan arus kas. Ya, laporan arus kas itu semua ada perubahan di dalam kas, belanja ini, belanja itu dicatat. Jadi kita tahu setiap bulannya arus kas kita atau operasional kita itu bebannya berapa. Kemudian yang ketiga neraca, tapi mungkin saya nggak akan jelasin neraca karena mungkin yang 1-2 aja udah sedikit pusing ya. Jadi fungsinya apa teman-teman? Dengan kita membuat laporan keuangan, itu kita bisa tahu nih ternyata kebutuhan kita tiap bulan itu operasionalnya sekian. Untuk bayar kontrak tiap bulannya sekian, bayar gaji tiap bulannya itu sekian. Nah, jadi dari sana kita sebenarnya ketika pandemi ini berakhir atau malah dari sekarang, kita bisa nabung nih. Jadi kalau misalnya nanti next-nya ada kondisi yang sama lagi, kita masih bisa tahan operasional loh. Misalnya di voucher pulsa saya juga udah nabung itu dari 9 bulan yang lalu. Jadi kalau misalnya ada pandemi kita tidak punya pendapatan sama sekali ya, 0, 0 revenue nih,
benar-benar nol, kita itu perusahaan masih bisa bertahan 4 bulan. Ya, jadi masih bisa bertahan 4 bulan. Fungsinya apa? Kalau kompetitor naik down, kita masih bertahan. Ketika kompetitor lain down, bisnis kita masih bertahan. Nanti ketika pandemi berakhir akan terjadi kenaikan di penjualan karena bisnis kita bisa bertahan. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, masa pandemi ini bisa kita gunakan untuk merem bisnis kita, ya. Kemudian kita review ya. Jadi kita rem, kemudian kita lihat kita setel ulang nih kendaraan bisnis kita. Apa selama ini udah berjalan bagus atau enggak? Coba juga berkomunikasi nih, kalau kita punya karyawan, kita berkomunikasi dengan mereka, menanyakan pendapat mereka, atau coba tanya ke teman-teman kita yang punya bisnis yang serupa. Jadi kita bisa mereview nih bisnis kita itu selama ini bagaimana. Misalnya di voucher pulsa kita malah menemukan cara-cara baru yang lebih efektif nih. Jadi istilahnya satu orang karyawan itu bisa mengerjakan pekerjaan 2 orang malah dengan adanya sistem baru, sehingga secara cost atau pengeluaran lebih rendah, efisiensinya naik. Ya, itu yang kedua, tentang kita merem dan mereview kembali bisnis kita. Terus yang ketiga, itu kita bisa mengoptimalkan nih dengan teknologi seperti yang ada di Gapura sekarang ya. Kita bisa pakai alat-alat atau software-software untuk memudahkan seperti kalender dan yang lain-lain yang mungkin akan saya jelasin. Ingat ya teman-teman, bisnis ataupun usaha itu adalah sebuah mesin menurut saya, mesin ekonomi, di mana selama mesin itu masih berjalan, maka masih ada pemasukan untuk kita dan karyawan. Tapi ketika mesin itu berhenti berputar, berhenti bergerak, maka semuanya tidak akan mendapatkan penghasilan. Jadi tips mengoperasional ini adalah bagaimana caranya supaya mesin ini bisa tetap berjalan di masa pandemi dan kalau bisa bertumbuh terus. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, sebelum kita masuk ke topik yang tadi agak berat ya. Itu dari teman-teman prosedur kesehatan dan kebersihan apa sih yang sudah teman-teman terapkan di usaha teman-teman? Mungkin teman-teman bisa sambil share ya di kolom komentar. Mungkin bisa di-share nih bisnisnya apa, terus sudah menggunakan apa. Apakah pertama sudah menggunakan masker, yang kedua pertama itu mewajibkan menggunakan masker untuk karyawan ataupun orang yang datang. Atau kan yang kedua itu hand sanitizer, ketiga mengukur temperatur, yang keempat membatasi kontak fisik atau yang lainnya nih. Nah, mungkin teman-teman bisa share di kolom komentar nih. Sambil saya juga mau nanya ke Mas Arya dulu kali ya. Mas, untuk yang prosedur kesehatan dan kebersihan itu kalau Mas lihat nih di tempat Mas ya di Makassar ya, itu banyaknya di mana nih Mas yang 1 poin sampai 5 ini? Kalau dari 5 poin ini mungkin yang paling banyak itu di poin 1 dan sampai 3. Itu penggunaan masker, hand sanitizer, sama temperatur pengunjung. Nah, menariknya, tadi Mas Doni, Mas Islah, saya sempat baca nih ada satu komen dari viewers juga. Ini dari Kak Retno Rahartomo. Ini dia bilang, barbershop saya jam operasionalnya berkurang nih selama pandemi. Hanya 1 shift saja karena ada pembatasan sejak PSBB. Tempat usaha terancam tidak bisa diperpanjang, perbanyak promosi bahwa kami bekerja dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, ini teman-teman yang lain boleh dicoba untuk mengaplikasikan seperti yang disebutkan sama Kak Retno ini untuk memperbanyak promosi bahwa pekerjanya mereka itu menjaga protokol kesehatan. Ini sama-sama teman saya di Makassar, Mas Doni dan Mas Islah, yang kebetulan juga buka usaha barbershop. Dia sebelumnya di bulan Maret sampai April kayaknya kewalahan juga, bingung. Soalnya di Makassar kan PSBB, di mana-mana ditutup dan sebagainya. Sampai akhirnya dia daripada ngeluh, akhirnya muter otak juga. Dia mencoba untuk barbershop yang datang langsung ke rumah-rumahnya orang. Jadi sesuai dengan pemesanan seperti itu. Jadi reservasi dulu, dan dia itu kelebihannya dia premium. Premiumnya itu karena dia memang menyediakan protokol-protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan peralatan-peralatan yang dia gunakan itu ada beberapa yang memang hanya sekali pakai. Jadi betul-betul jaminan kesehatannya itu diberikan sama mereka. Seperti yang kain penutup pada saat orang dicukur itu tuh, itu cuma sekali pakai aja. Terus pakai sarung tangan juga untuk menjaga kehigienisannya. Jadi yang saya lihat pas masa pandemi malah omsetnya dia naik katanya. Soalnya kan masih banyak tempat barber yang tutup tuh, tapi dia buka. Tapi dengan layanan untuk datang ke rumah-rumahnya orang, kayak home service gitu, Mas Doni dan Mas Islah. Jadi teman-teman mungkin
bisa coba mengaplikasikan hal-hal yang seperti itu. Coba buat mungkin bisa dimulai dengan membuat konten-konten tentang usahanya teman-teman yang bisa memperlihatkan bahwa oh pekerjanya teman-teman aja mematuhi protokol-protokol kesehatan, apalagi pelanggannya nanti pasti akan kami jaga. Seperti itu Mas Doni dan Mas Islah. Oke, saya coba tanggapin. Kayaknya saya tahu nih yang tanya itu Retno Rahartomo karena saya juga catat nih ada barbershop Jakarta Fresh berkurang. Kalau dari saya juga pertama itu kondisinya memang karena kompetitornya itu lagi down, kemudian dia menyajikan layanan baru yang tidak ada sebelumnya. Karena kan yang datang ke rumah barbershop itu kan jarang sekali ya. Jadi dia menyajikan apa yang tidak ada sebelumnya sehingga orang yang memang lagi butuh nih, ingat ya tadi bisnis itu kita memberikan value, orang yang lagi butuh akhirnya beli. Nah, itu jadi penjualannya jadi naik. Kalau dari saya juga pribadi apapun bisnisnya, kita bisa cek lagi dari laporan tadi. Kemudian kalau kita pikir oh ternyata hanya karena kondisi pandemi penjualan turun, maka saya harus bisnisnya itu dikurangi jamnya karena pendapatan berkurang. Kemudian operasionalnya harus si gaji karyawannya kita coba nego. Kemudian nanti untuk yang lampu ini dan segala macam, AC segala macam kita kurangi supaya secara laporan keuangan di bulan-bulan depan itu biaya cost operasional kita juga jadi turun. Itu salah satu pentingnya loh laporan keuangan. Jadi dari situ kita tahu mana yang harus dikurangi biayanya. Ya. Tapi mungkin ini karena keterbatasan waktu saya mungkin akan lanjut saja dulu. Jadi mungkin untuk Mas Islah saya simpan dulu pertanyaannya di yang slide berikutnya. Saya juga banyak baca sih di kolom komentar itu soal menggunakan masker semua ya. Oke, thank you nih teman-teman. Responnya saya akan coba lanjut. Oke. Jadi agar operasional usaha dapat berkesinambungan itu ada 4. Saya akan share satu-satu ya di slide berikutnya. Ya, pertama sekali basisnya adalah dari yang mau saya sampaikan inilah konsumen itu lebih nyaman berkunjung ke lokasi usaha yang menjaga higienitas lokasi usaha mereka. Ya, kita pun juga ketika dihadapkan pilihan lebih senang mana nih datang ke toko yang kotor atau bersih. Pasti secara kita pasti akan bilang yang lebih senang yang bersih kan, gitu kan. Apalagi kalau misalnya dihadapkan dengan pilihan orang yang tidak menjaga higienitas tentang kondisi sekarang versus orang yang sangat menjaga. Mereka akan datang. Memang secara operasional cost pasti nambah, harus beli ini itu segala macam. Tapi kalau kita sudah mengerjakan laporan keuangan dan sudah membuat strategi keuangan, itu akan lebih gampang bagi bisnis kita untuk melakukan hal ini. Jadi itu juga salah satu pentingnya laporan keuangan, ya. Nah, pertama itu tunjukkan kepedulian Anda terhadap higienitas usaha, ya. Poinnya adalah pastikan pelanggan tahu. Jadi kita bisa komunikasikan di sosial media, kita bisa sosialisasikan di Google Bisnisku bahwa kita memperhatikan kebersihan lokasi usaha kita. Ya, jadi customer kita harus tahu. Caranya gimana? Kita kasih tahu. Kalau kita nggak pernah post, nggak pernah share, customer akan tidak tahu. Ya, terus yang kedua meminimalisir kontak fisik dan jaga jarak. Nah, ini juga bisa kita kasih tahu kepada customer kita dengan cara posting di sosial media atau di Google Bisnisku yang tadi. Terus yang ketiga, sediakan hand sanitizer di beberapa sudut dan ukur suhu. Jadi misalnya kalau untuk bank barbershop tadi juga bisa kita melakukan ada bikin kartu tuh sudah mengukur suhu. Ya, jadi semua yang bekerja di sini sudah kita ukur suhunya dan itu ada di kertas suhunya. Ya, walaupun mungkin itu tidak bisa menghalangi COVID 100%, tapi setidaknya kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan customer juga harus tahu kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Caranya gimana? Dikomunikasikan ya, teman-teman. Nah, kemudian kondisinya sekarang konsumen banyak mengalami perubahan hidup nih, perubahan besar dalam hidup mereka. Kalau kita sering dengar itu banyak new normal ya sekarang ya. Nah, kalau di dalam dunia marketing new normal itu kurang begitu tepat ya. Kalau kita di marketing itu lebih senang sebutnya itu new behavior. Konsumen mengalami perubahan perilaku yang dimana misalnya dulu kita belajarnya itu kalau Gapura harus datang ke tempat, sekarang sudah online. Kalau dulu belanja ke pasar harus datang ke tempat, sekarang sudah kita pesan melalui online. Ya, orang sudah berubah. Buktinya ada peningkatan 70% untuk web browsing dan 61% untuk aktivitas sosmed. Jadi selagi di rumah, PSBB, ya, kita nggak bisa melakukan banyak hal kecuali main handphone, browsing-browsing, kemudian main sosmed. Nah, itu juga jadi kesempatan dan peluang bagi bisnis yang sudah ready untuk semakin jor-joran nih. Dan juga bagi kita yang baru berbisnis, itu jadi pertimbangan juga bagi kita untuk masuk ke dunia online ya.
supaya bisnis kita bisa ditemukan oleh orang-orang yang ada di dalam kategori yang ini, ya, yang di rumah rebahan sambil main sosmed atau browsing. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu nih, tadi ada yang pertanyaan sebentar itu. Nah, oke. Nah, ini ada. Oke, pertanyaan, memang sistem online terbaik, tapi masalahnya semakin ketat dengan produk serupa, apalagi tetangga jualan produknya sama, jadi bisnis kita tergeser. Nah, kita juga bisa memperhatikan tren lebih cepat dari kompetitor kita dengan menggunakan Google Trend ya. Jadi Google Trend itu kalau ada apa yang banyak dicari orang, itu kita bisa cek tuh. Kayak kemarin misalnya kopi dalgona, itu trennya naik banget, naiknya jauh banget ya. Dan kita bisa memanfaatkan fungsi Google Alert. Jadi tadi tren itu fungsinya kan untuk mencatat semua yang lagi naik tuh. Nah, kalau alert itu memberikan kita notifikasi ya. Jadi dengan menggunakan Google Trend dan Google Alert, kita bisa set kapan sih kira-kira kata kuncinya bakal naik atau kata pencariannya bakal naik, apa tren-tren yang bakal terjadi, dan ketika itu naik, kita mendapatkan notifikasi melalui email secara gratis ya, baik untuk Google Trend ataupun Alert ya. Jadi ini bisa kita gunakan secara gratis. Fungsinya apa? Ini kalau dari saya pribadi kita bisa pakai untuk konten. Oh, misalnya lagi naik kopi dalgona nih, ya udah saya udah siapin nih sehari sebelum-sebelumnya tentang tips membuat kopi, tinggal kita tambah sedikit sehingga pas lagi trennya naik, kita bisa ngepost, dapat kita audiens baru. Ya. Nah, itulah yang di poin 3, sesuaikan layanan kita dengan tren pasar. Jadi bisa gunakan Google Trend untuk cek trennya dan Google Alert untuk mendapatkan notifikasinya. Nah, kemudian juga yang ini kita bisa memikat customer dengan konten. Ini ada sedikit bersinggungan dengan konten ya. Kita bisa bikin jadwal kalender dan 80% konsumen lebih memilih berbelanja di tempat yang melakukan promosi. Jadi saya mau sharing sedikit nih di voucher pulsa. Jadi sebelum dulu di bulan-bulan sebelumnya, di bulan 2 sampai bulan 5, di bulan 2 sampai bulan 5 ya, itu kita bikin kontennya itu nggak pernah pakai kalender. Jadi setiap harinya itu bagian konten, tim konten saya itu selalu berada di kondisi dilema di mana hari ini harus ngepost apa ya. Mungkin teman-teman yang baru mulai bisnis konten, hari pertama, kedua, ketiga oke, seminggu, 2 minggu oke, 3 minggu oke. Kalau udah setahun, itu bingung tuh besok mau ngepost apa. Maka kita bisa bikin kalender konten. Jadi di bulan Agustus ini dari tim Voucher Pulsa sendiri di sosial media, kita udah bikin kalender tuh. Makanya pas yang bulan ini, konten kita tuh jauh lebih banyak like-nya atau follow. Dan di satu sisi kita selalu mengikat bikin rantai itu. Jadi habis konten ini nanti tungguin promo tanggal sekian, nanti habis promo itu nanti ada kontennya lagi. Nanti habis konten itu ada promo berikutnya lagi. Jadi semua konten kita itu berkesinambungan. Karena apa? Karena kita membuat kalender konten. Jadi tipsnya dari saya adalah di kalender bulan depan coba teman-teman bikin nih, apakah kalau bisa sebulan dulu, kalau misalnya enggak sebulan dulu. Dan ingat kita bisa menggunakan promosi, kemudian kita juga bisa memberikan edukasi atau tips beradaptasi. Jadi di mix ya teman-teman, jangan kontennya ini kita jualan ke jualan terus, promo ke promo terus, karena banyak orang yang tidak peduli dengan bisnis yang cuma promo ke promo doang ya, atau sibuknya ngebahas tentang produknya doang. Ya, kita harus berkomunikasi dengan konsumen dengan cara menanyakan nih, seperti yang di kontennya di voucher pulsa nih. Kalau misalnya jualan pulsa tuh harga modelnya berapa, harga jualnya berapa, terus nanti keuntungannya berapa. Jadi kita mengkomunikasikan seolah-olah kita mengerti dengan kebutuhannya si konsumen. Ya, jadi penting sekali untuk kita membuat kalender dan mengetahui tren pasar, kemudian mengatur semuanya itu di dalam kalender itu sendiri. Ada promosi, edukasi, dan lain-lain. Nah, itu dari yang kita sudah pelajari teman-teman, ada 3 hal, ada pertama tantangan, yang kedua tips mengelola usaha, yang ketiga operasionalnya. Nah, kalau teman-teman yang hadir sekarang, itu sudah belajar apa aja nih dari yang modul sekarang? Mungkin bisa share ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen dapat ringkasan modulnya, teman-teman bisa klik di bit.ly/kayak di live stream, GDL sama S-nya itu huruf besar, atau scan di handphone kalau misalnya kita aktif dari laptop dan handphone, atau cek aja di kolom deskripsi YouTube ini, itu ada. Jadi teman-teman bisa isi feedback form. Feedback ini juga akan berguna bagi penyelenggara kita untuk bisa menyajikan informasi yang lebih baik lagi nih. Jadi kalau misalnya tadi ada yang komentar tuh, ngomong saya kecepatan, itu saya bisa
lambetin gitu kan. Jadi teman-teman bisa share nih apa sih kesan pesannya dan masukannya di link yang ada ini. Nah, terus juga kalau teman-teman pengen belajar nih, tadi kan banyak tuh yang mau bahas soal marketing, itu bisa cek di Primer ya. Itu topik yang sekarang itu ada di pemasaran digital 1. Jadi di Primer ini adalah aplikasi gratis juga dari Google. Kita bisa belajar banyak hal nih dari yang ada di sini nih ya. Kemudian yang untuk berikutnya itu juga ada model-model pembelajaran dari Google yang namanya Grow with Google nih. Jadi ada kelas-kelas seperti yang sekarang Gapura, ada kelas-kelas yang untuk khusus perempuan namanya Woman Will, ada kelas untuk pendidikan ya. Jadi kalau institusi pendidikan bisa lihat dan bisa belajar, ada untuk konten jurnalistik dan lain-lain. Itu semuanya bisa dilihat di Grow with Google dan diakses semuanya itu gratis ya, tidak ada yang berbayar satupun. Kemudian juga yang Skillshop. Jadi Skillshop ini adalah media belajar yang lain yang dimana kita bisa mempelajari banyak sekali hal tentang dunia digital ya. Kita bisa belajar tentang pemasaran digital, kita bisa belajar tentang bagaimana SEO, bagaimana bikin konten, bagaimana menjadi sales yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang baik, kemudian bagaimana membangun aplikasi Android, itu semuanya ada di Skillshop. Jadi Skillshop ini sangat-sangat dalam. Ketika kita buka itu ada sekitar 12-16, yang salah satunya seperti Android itu tadi atau Google Ads ya. Kemudian pas kita buka Google Ads itu ada sekitar 8-10 lagi. Pas kita buka satunya lagi ada 4-8 lagi. Jadi salah satu dari yang 8 itu ada lagi sekitar 10-24. Yang dimana masing-masingnya satu itu kalau kita mau belajar itu butuh waktu 10 menit sampai 30 menit. Jadi sangat-sangat panjang dan dalam sekali ya materinya di Skillshop. Dan ketika kita sudah selesai belajar di Skillshop, kita dapat sertifikasi dari Google secara resmi loh. Ya, jadi sertifikat bisa mengoperasionalkan ini dan itu, atau sertifikat menguasai materi di Google Ads. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman juga bisa follow Google di sosial media, di Facebook di @google_indonesia atau di Twitter @google_idn. Ini banyak kelas-kelas yang lain dan itu semuanya di-share sama Google itu di Facebook atau di Twitter. Nah, sampailah kita di sesi yang paling ditunggu ya. Banyak pertanyaan. Untuk sesi ini langsung aja kita kembalikan ke Mas Arya. Silakan Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Doni dan Mas Isla untuk penjelasan mengenai materi yang luar biasa sekali. Yakin teman-teman udah pada nggak sabar untuk masuk ke sesi pertanyaan. Sekali lagi saya informasikan, jangan lupa untuk melakukan pengisian feedback form setelah kelas ini berakhir di bit.ly/GD livestream. Nanti setelah melakukan pengisian feedback, teman-teman akan kami kirimkan e-sertifikat dan ringkasan modulnya dalam jangka waktu 7-10 hari kerja ke depan. Nah, Mas Doni, Mas Isla, udah siap belum menjawab pertanyaan dari teman-teman? Siap, Mas. Sudah. Sudah siap. Kita lihat pertanyaan pertama dari siapakah kira-kira? Dari Kak Heri Ivan, Support System di Jakarta. Bagaimana caranya berkompetisi dengan harga saing yang sehat sehingga kita tidak rugi dalam jasa servis? Mohon solusinya. Boleh dijawab pertanyaan pertama untuk Mas Isla. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya. Saya akan coba jawab untuk Mas Heri Ivan. Nah, ini pertanyaannya memang gini. Pokoknya kita kunci dari saya itu jangan mau banting harga, itu aja. Kenapa? Karena kita bisa bersaing. Tepatnya gini. Banyak orang yang bisnisnya sama, produknya sama, tetapi kenapa kalau kita lihat jualannya banyakkan si A atau si B gitu kan. Ternyata produk sama, bisnis sama, yang membuat pembedanya itu adalah added value-nya. Atau kalau saya bisa bilang tuh dulu istilahnya kita menerapkan outstanding service. Service excellent udah biasa, orang udah tahu. Service yang oke, orang udah tahu, tapi ada namanya outstanding service. Nah, ini outstanding ini adalah sesuatu hal yang nggak pernah disangka gitu loh, nggak pernah disangka sama orang-orang itu gitu. Jadi ketika orang nyangkanya pasti dia memberikan layanannya tuh A atau B atau C, tapi kita dulu pernah bikin list saat kita memulai bisnis tahun 2011. Saya pernah punya pengalaman ya, ini saya cerita sedikit. Itu bisnis kita di salon kamar mandi. Nah, dulu outstanding service-nya apa? Ternyata kita bisa membuat kamar mandi orang itu kalau cuci kan udah biasa ya, cuman ngebersihin doang. Tapi kita skemanya kayak salon mobil, jadi benar-benar detailing. Nah, outstanding service-nya kita di situ, harga kita
kalau orang cuci toilet mungkin sekitar 100.000, tapi kita bisa naik sampai 400.000 karena kita outstanding service. Nah, di bisnis yang lain, saya bisa pastikan bahwa kalau teman-teman punya outstanding service-nya, maka layanan teman-teman akan dipertimbangkan dan mungkin akan jadi lebih daripada yang lain. Karena nggak semua orang itu cuma cari harga murah, tapi dia value-nya apa yang bisa di-deliver ke dia. Nah, itu ada beberapa segmen pasar spesifik, tapi itu worth it banget. Itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih banyak jawabannya Mas Islah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Heri Ivan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapakah? Kira-kira dari Kak Sidik Mulia di Bandung. Bagaimana kita meningkatkan personal branding dari suatu kegiatan usaha agar dapat meningkatkan transaksi dari kegiatan tersebut? Boleh dijawab sama Mas Doni. Oke, ini kalau nggak salah saya juga ada baca chatnya, ini pertanyaan soal yang untuk yang pendidikan ya. Oke, jadi personal branding untuk usaha agar meningkatkan transaksi dari kegiatan. Jadi gini Kak teman-teman, kalau kita ngomongin branding atau personal branding itu branding adalah sesuatu hal yang kita komunikasikan secara terus-menerus kepada market kita atau pasar kita. Proses branding itu tidak instan, artinya kita nggak post sekarang terus besok follower kita naik jadi 300.000, enggak. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau kita ngomongin soal branding. Ya, tapi branding itu bisa dibangun bersamaan dengan marketing. Jadi, kalau misalnya contohnya nih, bagaimana sih meningkatkan transaksi? Saya akan langsung ngomong aja soal sales atau marketing ya, agar dapat meningkatkan transaksi dari kegiatan tersebut. Yang pertama, kalau kita mau ngomongin soal transaksi atau kegiatan, kita harus melihat dulu kebutuhan pasar itu apa terhadap produk kita. Pasar butuh nggak sih? Atau nggak butuh? Kalau orang nggak butuh terus nggak ada transaksi, itu normal. Ya, kita jual produk yang tidak dibutuhkan oleh orang terus tidak laku, itu normal. Benar ya? Nah, kalau kita mau transaksi dan kegiatan kita naik, kita harus menjual produk yang disukai oleh pasar. Misalnya kalau untuk pendidikan nih, kita harus masuk ke dunia online. Ya, jadi gimana caranya biar bisa transaksinya naik atau kegiatannya bisa naik? Ya, kita harus masuk ke online. Tapi kalau misalnya ada beberapa tipe produk yang seperti tadi yang jasa potong rambut, ya kita menghadirkan layanan baru seperti yang Mas Arya cerita tadi. Orang bisa, kita yang datang ke tempat konsumen, walaupun harganya naik, tapi malah omsetnya jadi naik. Ya, jadi caranya gimana? Lihat dulu dari kebutuhan pasar, lihat dulu apa yang dibutuhkan orang, tanya-tanyalah kepada konsumen-konsumen kita. Dari sana kita akan mendapatkan jawaban. Baru nanti di-push ke promosi dan lain-lain, sehingga itu nanti akan menjadi branding kita sendiri. Itu Mas Arya dari saya. Oke, thank you jawabannya Mas Doni. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapakah kira-kira? Coba kita scroll lagi, pertanyaan dari siapakah selanjutnya? Oh, dari Kak Astria Rosana di Banjarnegara. Bagaimana cara membaca pasar? Nah, terkait pasar nih. Dan tips supaya mampu bersaing